Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan daring dengan tema presentasi coaching. Sebelum kita lanjut, izinkan saya untuk melakukan share screen slide materi. Pak Donald, sudah nampak Pak Donald? Sudah, Pak. Baik Bapak Ibu semua, hari ini kami dari kelompok 1 lah namanya di main room di ruangan utama yang terdiri dari 2 orang kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Arif Rahman dan yang kedua Bapak Donald Indra. Kemarin kami sudah latihan coaching dan hari ini tibalah saatnya kami melakukan presentasi coaching yang mana nantinya hasil dari presentasi coaching ini akan videonya akan diedit, akan diolah dan itu akan menjadi tugas yang akan kami upload nantinya di LMS. Lalu tidak lupa juga terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan teruntuk yang pertama Ibu Fasilitator, Ibu Marjeni. Beliau yang selalu membimbing, mengarahkan, membantu kami dalam setiap kegiatan-kegiatan pada program pendidikan guru penggerak. Dan juga ucapan terima kasih kami kepada Ibu Rismita dan Ibu Asni Deswita selaku pengajar praktek. Beliau juga orang yang selalu membimbing, mengingatkan, mengarahkan kami dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini. Dan yang teristimewa buat teman-teman seperjuangan kami di sini yang satu fasil dengan saya dan Pak Donald, itu Bu Marjeni, ada beberapa orang di sini. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kita melakukan nanti praktek langsung presentasi coaching, di sini ada instruksi coaching. Apa instruksi coachingnya? Ada beberapa hal. Pertama, coaching dilakukan dengan model Tirta. Jadi pada program pendidikan guru penggerak untuk coaching itu ditetapkan atau diputuskan menggunakan model Tirta. Sebenarnya untuk coaching ini banyak model bisa kita gunakan. Tapi pada program PGP itu guru penggerak menggunakan model Tirta karena mungkin setelah dikaji, dianalisa, ini lebih memungkinkan untuk guru penggerak. Lalu yang kedua, instruksi coaching. Coaching dilakukan secara berkelompok terdiri dari 2 CGP. Jadi untuk coaching sore ini itu terdiri dari 2 orang. Yang pertama saya dan Pak Donald. Kita lakukan secara berkelompok, berpasang-pasangan. Lalu yang ketiga instruksinya, CGP berbagi peran. Jadi kami berdua berbagi peran sebagai coach dan coachee. Jadi untuk waktu sudah ditentukan tadi oleh Ibu Fasil kita. Jadi nanti kami dan Pak Donald berbagi peran. Siapa dulu yang jadi coach dan siapa nanti yang akan jadi coachee. Begitu sebaliknya. Untuk topik waktu latihan itu dibebaskan oleh Ibu Fasil, fasilitator. Dan kami sudah menentukan topik. Dan untuk presentasi coaching ini kami menggunakan topik yang kami lakukan, yang kami laksanakan sesuai dengan latihan coaching kemarin, hari sebelumnya. Topik yang kami angkat sebelum kita presentasi, hari ini kami akan mencoba memecahkan kasus. Di sini yang bertindak sebagai coach yaitu saya sendiri, Arif Rahman, dan yang bertindak sebagai coachee yaitu Bapak Donald Indra. Kemudian nanti kita juga melibatkan satu orang guru, yaitu kita gunakan namanya Pak Beni, kita pinjam nama Pak Beni. Beliau ini selaku guru bahasa Inggris. Adapun kasusnya sebagai berikut. Seorang murid di sini kita ambil namanya si Budi, karena ini sudah biasa nama si Budi ini untuk
menjadi contoh itu eksperimen. Jadi seorang murid, katakan namanya si Budi, bercerita jika dia merasa, ini merasanya kami besarkan tulisannya, merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru bahasa Inggris. Jadi guru bahasa Inggris membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas itu mengikuti les privat, kecuali si Budi tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman belajar di kelas. Murid yang mengikuti les privat seperti mendapat perhatian lebih. Artinya ada perasaan dari si Budi tersebut. Pertanyaan pemantiknya untuk coaching kami, bagaimana cara Anda menanggapi hal tersebut? Ini Bapak Ibu semua presentasi coaching. Selamat mendengarkan praktek presentasi coaching kami. Izin saya matikan lagi screen layarnya. Selamat untuk tampilan share screen layar lamati Pak Do. Sudah. Bisa kita lanjut Pak Do untuk praktek presentasi coaching? Bisa. Oke, untuk yang pertama sebagai kita ada 2 sesi untuk presentasi coaching, kita ada 2 sesi. Sesi pertama saya sebagai coach, Pak Donald sebagai coachee. Nanti untuk sesi kedua itu kita ganti, saya sebagai coachee-nya, nanti Pak Donald sebagai coach-nya. Baik, kita mulai saja Bapak Ibu presentasi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak semua, karena bel istirahat sudah berbunyi, maka pelajaran untuk hari ini Bapak akan akhiri. Kita lanjutkan lagi pelajaran minggu depan. Jangan lupa besok kita praktek di bengkel, bawa baju praktek. Bagi yang punya peralatan tangan, alat ukur punya pribadi, silakan dibawa. Oke, silakan semuanya istirahat. Budi. Ya Pak. Budi, ya. Nanti temui Bapak di ruang Bapak ya. Baik Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oh ya, silakan duduk Budi. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Budi, gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, kabar saya baik, sehat. Kabarnya baik, alhamdulillah. Jadi Budi, hari ini Bapak ingin berbincang-bincang dengan Budi. Jadi mungkin butuh waktu itu. Tidak apa-apa kan Budi? Iya Pak, tidak apa-apa Pak. Jadi Bapak mau bertanya ini Budi. Bapak tadi lihat Budi di kelas itu seperti menyendiri gitu. Bapak melihat Budi agak murung atau seperti kurang bersemangat gitu. Ada apa Budi? Iya Pak, sebetulnya ada sesuatu yang mengganjal dalam pikiran saya Pak. Apa itu Budi? Apa mungkin yang bisa Bapak bantu? Saya mau mendapatkan solusi Pak dari masalah saya. Terus apa lagi? Itu Pak, saya bingung. Dan saya karena dalam pembelajaran itu ada beberapa mapel yang memang menjadi masalah bagi saya Pak. Kenapa itu Budi? Apa yang membuat Budi bermasalah atau kurang nyaman dengan beberapa mapel? Iya Pak, di akhir-akhir ini saya kurang fokus dan kurang nyaman saja pada mapel yang diajarkan oleh guru bahasa Inggris Pak. Karena saya pikir beliau kurang memperhatikan saya Pak. Oh gitu. Coba ceritakan lebih dalam lagi Budi, perasaan yang Budi alami sekarang. Kenapa Budi sampai berpikiran seperti itu?
Gini Pak, karena di dalam kelas itu saat pembelajaran Bapak itu sering berbicara dengan teman, tapi melirik ke arah saya Pak, dan beliau mengatakan bahwa belajar tambahan dengan beliau itu sangat penting untuk melatih pemahaman siswa atau teman-teman dan saya dalam belajar bahasa Inggris Pak. Oh, di bahasa Inggris ya Budi ya. Lalu bagaimana menurut Budi? Kalau menurut saya itu memang benar Pak, dan itu sangat bagus melakukan pelajaran tambahan dengan Bapak itu. Nah, ini kalau boleh tahu Bapak Budi ya, terus kenapa nih Budi tidak ikut les privat sama Pak Beni? Saya terkendala keuangan Pak. Oh, berarti karena terkendala biaya tidak bisa ikut les privat Budi ya? Iya Pak. Jadi ini menurut Budi bincang-bincang kita ini bertujuan untuk apa itu? Ya, saya ingin mencari solusi Pak, dengan berdiskusi dengan Bapak gimana ada solusi terbaik dari masalah yang saya hadapi ini. Oh begitu, mencari solusi ya Budi ya. Kira-kira ini Budi, menurut Budi nih ya, bagaimana cara Budi untuk mengatasi masalah ini? Menurut Budi lah. Ya kalau menurut saya Pak, saya butuh bantuan Bapak untuk menjembatani masalah ini. Apakah solusinya bisa dicicilkah untuk les itu, atau bagaimana bagusnya Pak tentang kondisi saya ini dengan Pak Beni? Oh gitu, berarti Budi ingin Bapak menjembatani gitu ya? Artinya Bapak bisa berbicara langsung dengan Pak Beni mengenai permasalahan ini. Iya Pak. Oke, baiklah Budi, Bapak akan coba berbicara baik-baik dengan Pak Beni. Terima kasih ya Pak. Oke, Budi, Bapak izinkan untuk meninggalkan ruangan. Ya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Budi. Baik Pak Donald, kita masuk sesi kedua Pak Donald. Di sini kita berganti peran Pak Donald. Pak Donald sebagai coach, saya sebagai coachinya. Jadi saya sebagai Pak Beni gitu. Artinya karena tadi si Budi meminta bantuan kepada coachnya untuk menjembatani permasalahan beliau dengan Pak Beni itu. Silakan Pak Donald. Assalamualaikum Pak Beni. Waalaikumsalam Pak Donald. Bisa Pak saya minta waktu Bapak Beni sebentar? Apakah Pak Beni lagi sibuk atau ada pekerjaan? Bisa Pak, bisa. Kebetulan pekerjaan saya sudah selesai nih Pak Donald. Alhamdulillah. Kabar Bapak gimana, sehat Pak? Alhamdulillah, kabar baik Pak. Pak Beni, Pak Donald gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik juga. Saya mohon izin untuk meminta waktu Bapak sebentar untuk berbincang-bincang Pak. Baik Pak Donald, ada yang bisa saya bantu kira-kira Pak? Begini Pak, saya membahas mengenai siswa di kelas 10 TITL Pak. Bapak kenal yang namanya Budi Pak? Maksud Pak Donald 10 TITL siapa tadi namanya Pak? Budi Pak. Kemarin saya mengajar di kelas 10 TTL. Saya mengajar setelah jam Bapak. Nah, jadi pas di jam saya perhatikan wajahnya itu kurang bersemangat Pak. Jadi terlihat murung, pendiam di kelas. Lalu setelah selesai pembelajaran, saya
meminta dia untuk kekurangan saya, Pak. Oh iya si Budi Pak ya. Apa saja yang diceritakan Budi ke Pak Donald, ke Bapak? Nah, dia bercerita bahwa dia terkendala dan ada semacam beban pikiran, Pak. Lalu saya gali lagi apa beban pikirannya, dan dia mulai bercerita bahwa dia memikirkan masalah dia terhadap satu mata pelajaran, dan itu terkait dengan mata pelajaran Bapak, bahasa Inggris gitu, Pak. Oh gitu ya Pak. Saya sebenarnya ingin siswa-siswa ini terampil Pak Donald dalam berbahasa Inggris. Oleh karena itu, jadi itu tadi kaitannya bahwa dia menceritakan bahwa Bapak mengadakan belajar tambahan ya Pak. Iya betul. Buka les privat saya Pak ya. Nah dia di situ Pak, karena dia tidak bisa mengikuti, itu yang menjadi masalahnya Pak. Oh gitu, ya. Gini Pak Donald. Saya sebenarnya buka les privat itu saya ingin siswa-siswa ini terampil Pak dalam berbahasa Inggris. Karena bahasa Inggris ini kan kita sama-sama tahu Pak, untuk SMK ini sangat penting sekali itu. Kalau boleh tahu apa yang diceritakan yang lainnya Pak? Nah, katanya dia tidak bisa ikut karena terkendala biaya Pak. Terkendala biaya. Jadi dari pemaparan dia, si Budi dan Bapak sendiri, saya dan yakin dan percaya bahwa niat Pak Ben itu bagus kan, karena untuk lebih melakukan pemahaman terhadap bahasa Inggris kepada siswa kita kan. Sekarang kira-kira menurut Bapak Beni bagaimana mengenai hal Budi ini? Oh gitu Pak. Ya kalau memang si Budi tadi itu terkendala dengan masalah biaya, seharusnya dia kan bisa menemui saya terlebih dulu gitu Pak. Dan saya akan nanti saya akan coba panggil Pak, berkomunikasi dengan si Budi mengenai hal tersebut Pak. Dan nanti kita coba cari solusi lah yang terbaik untuk si Budi ini Pak. Kira-kira apa solusinya Pak? Ya kita lakukan untuk si Budi yang masalah biaya. Karena tadi Pak Donald sudah menyampaikan, karena di data saya memang yang tidak ikut les privat emang Budi saja Pak. Cuma saya tidak tahu kalau si Budi ini tidak ikut karena masalah biaya itu. Artinya kalau memang iya, nanti setelah saya diskusi, saya tanya-tanya, saya berbincang-bincang dengan Budi, memang iya dari keluarga yang kurang mampu, mungkin untuk si Budi kita kasih dispensasi atau toleransi mungkin gitu Pak. Saya juga pernah sih Pak mengalami hal itu. Jadi ada beberapa siswa itu kan dalam kelas mereka kan ada semacam sumbangan iuran per bulan ya Pak ya. Yeah. Itu inisiatif mereka sendiri, tapi ada beberapa teman mereka yang memang dirasa kurang mampu dengan dana. Yeah. Nah, bagi teman-teman yang kurang mampu itu mereka terapkan bahwa sistem cicil Pak. Jadi tidak full membayar, tapi mereka boleh bayar berapa kemampuan, bayar dulu, berarti sistem cicil mereka. Itu salah satu contoh solusi aja Pak. Jadi kalau bisa Bapak terapkan, tidak harus si Budi membayar per bulannya, jadi berapa mampu berapa uang dibayar, itu juga merupakan salah satu solusi menurut saya Pak. Itu masukan saja Pak, nanti apanya saya serahkan ke Bapak lagi. Iya Pak Donald, terima kasih Pak Donald masukannya itu. Baik Pak, terima kasih atas komunikasi kita. Saya ucapkan terima kasih ya Pak. Ya sama-sama Pak Donald. Oke. Untuk tugas Pak Donald sebagai coach sudah, Pak Donald sebagai coach sudah, begitu juga saya sebagai coach sudah, sebagai coach sudah. Kita masuk ke refleksi Pak Do. Baik Pak, baik. Oke.
Izin Ibu fasilitator, kami share screen kembali itu refleksi coaching yang telah kami lakukan. Sudah kelihatan Pak Donald? Sudah. Sudah ya, jelas Pak Donald ya. Jelas. Baik Bapak Ibu, sesuai arahan dari fasilitator, setelah kita latihan coaching, ada yang sebagai coach, ada yang sebagai coachee, dilanjutkan hari ini kami tadi mencoba presentasi coaching. Kami berdua, ada saya sendiri Arif Rahman dan teman pasangan saya coaching itu Bapak Donald Indra. Seperti biasa di program pendidikan guru penggerak, apapun kegiatan, apapun yang kita lakukan, kita dibiasakan, dibudayakan, dilatih untuk melakukan refleksi diri. Jadi ini kita sambil sharing saja Pak Donald ya, refleksi dirinya Pak Donald ya. Ya. Ini ada 4 pertanyaan ini Pak Donald. Yang pertama refleksi dirinya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan itu Pak Donald? Menurut saya itu pertama sudah terjadi komunikasi 2 arah antara coach dan coachee. Itu terbuka ya antara keduanya, baik coach dan coachee, baik dari siswa dengan Bapak Donald tadi, terus sama dari Pak Beni dengan Pak Donald, itu sudah terjalin komunikasi 2 arah. Nah yang kedua, kita sudah melakukan simulasi coaching itu sesuai model kita, mulai dari identifikasi, arah tujuannya, sampai solusi yang ada. Lalu menanyakan kondisi atau aktivitas sebelum melakukan coaching, itu mindfulness kita. Berarti antara coach dan coachee sudah hadir penuhnya dalam sesi coaching tadi. Lalu ada mendapat solusi di sana, persoalan yang ada, itu kita saling mengeluarkan solusi. Nah itu menurut saya Pak. Iya. Kalau Pak Rizky bagaimana? Ya tidak berbeda jauh dengan Pak Donald. Di saat kita percakapan coaching tadi, yang pertama ya terjadi komunikasi lah, sudah terjadi komunikasi 2 arah yang bersifat terbuka Pak ya, bersifat terbuka. Mindfulness, kehadiran dari coach dan coachee itu sangat baik sekali. Untuk coaching kita sudah menerapkan model, kita sudah mencoba menerapkan coaching model Tirta tadi, yang dimulai dari coaching ini pasti ada tujuannya, lalu ada identifikasi, lalu ada identifikasi, setelah itu ada R-nya apa Pak Dona? R-nya rencana aksi. Lalu ada rencana aksi dan ditutup oleh tanggung jawab itu. Yang kedua kita lanjut Pak Donald. Umpan balik ya Pak. Masih di refleksi Pak. Ada nih nomor 2, yang nomor 3 tadi sudah langsung dijawab Pak. Oh iya. Yang nomor 1, nomor 3 kayaknya sudah langsung dijawab. Ini yang nomor 2 belum kayaknya Pak. Apa yang masih perlu kita perbaiki atau kita tingkatkan gitu Pak? Menurut Pak Donald dulu. Menurut saya itu langkah-langkah dalam identifikasi pertanyaan-pertanyaan yang mengidentifikasi masalah dari coachee tadi Pak. Itu harus kita lebih sekali lagi. Dimana kata sesuai dengan pembelajaran kita bahwa kalau bisa pertanyaan itu secara terbuka, gitu Pak. Itu yang harus kita gali lagi. Itu yang harus lagi ke depannya. Berarti bagaimana? Ya sama Pak. Apa yang masih kita perlu tingkatkan ya tadi Pak, tidak hanya diidentifikasi Pak. Di identifikasi kita memang harus mengeksplor, menggali. Di rencana aksi itu juga kita harus tekankan juga Pak untuk coaching-coaching berikutnya gitu. Lalu yang ketiga,
Iya tadi. ketiga, Ya. Bapak dulu, Iya. apa yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau keadaan penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Donald. Nah, ini sangat penting sebelum kita melakukan coaching atau percakapan, berbincang-bincang, kita harus memastikan kita sendiri, lawan bicara kita itu dalam keadaan kondisi presence atau kehadiran penuh. Itu kita memastikan kabarnya sehat, mungkin dengan kalimat gimana kabarnya, kita buka dulu Pak. Kita tanyakan kabarnya kan itu. Lalu kita juga bisa tanyakan apa namanya Pak, kondisi beliau saat ini itu, apakah ada pekerjaan lain atau mereka sedang sibuk atau tidak itu. Mungkin itu dulu Pak. Ini ada tambahan dari Pak Donald. Oh, sangat pas itu Pak. Saya setuju dengan kata Bapak tadi bahwa itu ada kalimat-kalimat bahwa yang membuat coach simulasi coaching kita itu antara coach dengan coachee itu wajib kondisi presence, karena kalau masih pikiran antara coach atau coachee itu tidak sepenuhnya di sana, maka coaching kita itu tidak berjalan secara ideal atau tidak 100% lah. Tidak 100% Pak ya. Tujuan pun nanti rasanya tidak maksimal Pak ya. Jadi mencari solusi atau tanggung jawab pun susah nantinya. Betul. Ini ada nih Pak di refleksi diri yang terakhir Pak. Apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan coaching kita tadi gitu Pak? Ya, kalau menurut saya kita harus lebih banyak melakukan aksi nyata terhadap coaching ini, mulai dari siswa ataupun dengan rekan sejawat, sehingga kita bisa lebih mendalami model Tirta ini Pak. Iya. Itu menurut saya Pak. Kalau menurut Pak Arif gimana? Iya. Tidak berbeda jauh dengan Pak Donald. Artinya memang kita perbanyak jam terbang istilahnya Pak Donald ya. Kita harus banyak praktek langsung, karena secara teori coaching ini terkesan mudah gitu Pak. Tapi ternyata setelah dipraktekkan memang butuh butuh persiapan, karena dia ada modelnya, ada urutannya. Jadi emang betul kata Bapak tadi, kita harus sering menerapkan coaching terhadap persoalan-persoalan yang kita alami, baik itu kepada siswa maupun dengan rekan sejawat di sekolah gitu Pak. Nah ya Pak. Dan satu lagi, rasanya karena ini kita melakukannya dalam hal simulasi, maka nanti akan berbeda saat kita melakukannya dengan aksi nyata, senyata-nyatanya dengan rekan sejawat atau siswa itu Pak. Ya pastinya tuh Pak. Pasti ada lebih kita mungkin ada sesuatu yang tidak terduga gitu Pak Donald ya. Iya, betul Pak. Lalu setelah refleksi diri Pak, ini ada lagi umpan balik dari coachee. Jadi tadi Pak Donald sebagai coachee ada, sebagai coach ada. Begitu juga sebaliknya, saya sebagai coach ada, sebagai coachee ada. Jadi nanti pertanyaan ini untuk kita berdua gitu Pak ya. Ya, silakan Pak Arif. Oke. Pertanyaan untuk coachee Pak. Untuk coachee atau apa klien ya. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching itu? Silakan Pak Donald. Kalau saya sih, saya pribadi tentu ada rasa senang karena sudah merasa diperhatikan. Lalu apalagi guru saya itu memberikan solusi-solusi saat saya menjadi coachee tadi, itu sangat membuat perasaan saya menjadi senang Pak. Terus lega, bisa mengeluarkan apa yang ada di pikiran saya. Iya. Bagaimana menurut Pak Arif? Ya, kalau saya sama Pak. Kalau untuk perasaan saat di coaching, apalagi di saat saya menjadi Pak Beni tadi Pak, karena saya termasuk orang yang anti kritik Pak. Saya juga merasa senang kalau ada rekan guru yang memberi masukan, memberikan saran, yang memberitahu, apalagi kalau caranya baik Pak. Bahwasanya yang kita lakukan ini kurang pas atau gimana. Saya tipe orang yang suka seperti itu Pak, tidak masalah bagi saya. Apalagi kalau yang menyampaikan itu dengan baik, dengan cara yang santun, saya sangat senang sekali. Jadi
tata krama atau adab kita saat melakukan coaching, apalagi terhadap coachingnya, itu memang harus juga diperhatikan ya Pak ya. Penting banget Pak, sangat penting Pak. Adab ini, tata krama, sopan santun, gaya bicara, nah, ini sangat penting sekali. Masih ada yang lain Pak? Saya rasa sudah pas Pak. Cukup. Oke. Baik, terima kasih Bapak Donald. Untuk refleksi dan umpan balik sudah kita laksanakan. Artinya kegiatan kita presentasi dalam ruang kolaborasi itu sudah selesai kita laksanakan. Jadi untuk terakhir untuk kegiatan kita ini kita akhiri. Kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.